Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Febrianto, NIT 21091092 dari kelas Foxtrot. Video ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi nilai UAS dari mata kuliah Apron Movement Control. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu tantangan keseharian yang dialami oleh unit movement control serta menceritakan kecelakaan yang pernah terjadi yang melibatkan unit apron movement control, lalu dampak yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut. Setelah itu memberikan solusi bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai tantangan keseharian yang dialami oleh personel apron movement control. Yang pertama yaitu kurangnya personel. Kurangnya personel dapat menjadi tantangan tersendiri bagi unit AMC dikarenakan banyaknya posisi-posisi yang kosong membuat para personel yang ada harus bekerja lebih ekstra. Lalu tantangan yang kedua yaitu kurangnya pelatihan terhadap teknologi terbaru. Jadi di era sekarang banyak sekali teknologi-teknologi yang digunakan untuk unit AMC sendiri, namun dari pihak perusahaan sangat kurang dalam memberikan pelatihan, yang membuat hal ini banyak personel-personel dari unit AMC masih kesusahan untuk menggunakan teknologi-teknologi tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap teknologi yang ada membuat unit AMC terkadang operasionalnya menjadi terganggu. Hal ini tentunya dapat menghambat beberapa penerbangan yang membuat citra dari bandar udara tersebut menjadi kurang karena adanya keterlambatan penerbangan. Lalu yang ketiga yaitu koordinasi yang cukup kompleks. Unit AMC sendiri banyak berkoordinasi dengan unit-unit lain seperti ke pilot, ke ATC, serta ke unit ground handling. Karena banyaknya koordinasi, terkadang personil AMC menjadi lalai atau menjadi terlupa dikarenakan bingung untuk berkoordinasi dengan pihak mana. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan secara operasional dan membuat pesawat bisa menjadi delay. Lalu yang keempat yaitu tekanan kerja yang terlalu tinggi. Tekanan kerja yang terlalu tinggi ini memang sering ditemui dalam berbagai pekerjaan. Namun tekanan yang dihadapi oleh unit AMC mungkin lebih tinggi daripada unit-unit lainnya, mengingat bahwasanya permasalahan yang pertama tadi yaitu kurangnya personel yang mengisi slot-slot kosong. Nah, hal tersebut membuat tekanan dari personel-personel yang ada menjadi lebih tinggi dikarenakan banyaknya tanggung jawab yang harus ditanggung oleh satu orang. Hal ini dapat membuat kesalahan serta kelalaian. Tantangan yang kelima yaitu cuaca. Unit apron movement control sendiri bertugas untuk mengatur lalu lintas di area apron, lalu memberikan izin kepada pesawat untuk parkir ke parking stand. Namun jika cuaca buruk atau hujan, hal tersebut dapat mengganggu pemantauan unit AMC menggunakan CCTV. Nah, CCTV yang buram membuat pemantauan secara real time susah untuk dijangkau. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi unit AMC untuk sekarang. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu kecelakaan yang pernah terjadi di unit AMC atau yang melibatkan unit AMC. Kecelakaan yang pernah terjadi di unit AMC atau di area
kerja unit IMC mungkin eh, mungkin ada beberapa atau lebih banyaknya itu kendaraan yang digunakan oleh ground handling menabrak pesawat, atau kendaraan catering yang ingin membawa makanan untuk ke pesawat itu menabrak badan pesawat. Nah, hal ini sudah sering terjadi. Mengapa sering terjadi? Dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak unit IMC itu sendiri, lalu kurangnya kesadaran dari unit ground handling terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan, seperti aturan kecepatan setiap mobil dan aturan-aturan lainnya. Nah, dampak yang diberikan atau yang diakibatkan dalam kecelakaan ini yaitu pesawat yang sudah seharusnya terbang tidak jadi terbang dikarenakan badan pesawat tersebut rusak. Hal ini menyebabkan delay, lalu kerugian finansial karena adanya kerusakan di bagian badan pesawat. Hal ini tentunya harus diperbaiki oleh perusahaan. Nah, untuk memperbaiki satu bagian pesawat saja itu memerlukan uang yang sangat banyak. Lalu yang ketiga, dampaknya yaitu merusak citra dari perusahaan itu sendiri. Dikarenakan harus terjadinya delay, otomatis penumpang-penumpang yang sudah siap untuk terbang merasa kecewa. Nah, dengan kekecewaan mereka, maka penumpang-penumpang tersebut akan melakukan komplain ke perusahaan. Nah, dengan demikian perusahaan mengalami citra yang buruk di kalangan penumpang lainnya. Pembahasan ketiga yaitu solusi. Solusi yang mungkin dapat saya usulkan terkait permasalahan-permasalahan yang telah saya sebutkan, yaitu yang pertama terkait mengenai kurangnya personel. Menurut saya solusi terbaik yaitu menambah personel. Jadi pekerjaan atau beberapa pekerjaan yang hanya dikerjakan oleh satu orang tadi dapat dikerjakan oleh satu personel mengerjakan satu pekerjaan, yang membuat hal tersebut menjadikan operasional berjalan dengan lancar dan sesuai dengan SOP yang telah dijalankan. Lalu terkait dengan cuaca sendiri mungkin sedikit memiliki solusi, dikarenakan kita tidak tahu menahu mengenai kapan cuaca akan buruk, kapan cuaca akan bagus. Akan tetapi di setiap bandara sudah difasilitasi unit BMKG. Hal ini mungkin dapat membantu pihak-pihak lain untuk merencanakan plan-plan selanjutnya. Lalu terkait kecelakaan, menurut saya kecelakaan yang terjadi banyak disebabkan oleh human error, yang dimana supir-supir dari kendaraan ground handling tersebut mungkin kelelahan atau mungkin sedang di bawah tekanan tinggi dalam bekerja. Hal ini mungkin dapat dihindari dengan memperhatikan jam bekerja dari setiap personel yang sedang bekerja. Jika memperhatikan jam kerja setiap personil, mungkin hal-hal yang tidak diinginkan dapat diatasi. Lalu meningkatkan komunikasi antar unit. Nah, dengan meningkatnya komunikasi antar unit, maka kejadian-kejadian yang tidak diinginkan bisa teratasi dengan mudah. Nah, lalu menurut saya setiap unit harus mengadakan evaluasi tentang apa-apa yang perlu diperbaiki di dalam unit-unit seperti unit IMC, unit
ATC, unit ground handling. Nah, unit-unit ini harus mengadakan evaluasi mungkin sekiranya 1 bulan sekali untuk mencari tahu bahwa apakah SOP yang telah diterapkan itu dilakukan dengan benar. Nah, jika ditemukan hal-hal yang mungkin melanggar SOP, personel-personel yang melakukan hal tersebut diberikan sanksi secara berkala, tergantung dengan apa yang telah diperbuat. Lalu memanfaatkan teknologi sebagaimana teknologi itu telah dibuat. Nah, pihak perusahaan mungkin harus menyediakan latihan-latihan yang lebih sering untuk mengupdate pengetahuan dari personil-personil AMC. Nah, dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan, personil AMC akan menjadi lebih familiar tentang teknologi terbaru yang ada pada unit AMC. Hal ini dapat membantu proses operasional menjadi lebih terkendali serta aman dan tidak membuat teknologi tersebut menjadi sia-sia saja. Nah, lalu solusi yang berikutnya mungkin pihak perusahaan lebih memperhatikan banyaknya personil yang dibutuhkan dalam satu unit. Mungkin dapat dilakukan audit seberapa banyak operasional yang harus dilakukan dan seberapa banyak personil yang harus diturunkan. Hal ini membuat personil dapat bekerja dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.